Seringkali kan, urusan hukum itu bikin pusing dan ya jujur aja bikin takut. Tapi tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semua prosedur dan hak-hak dasar hukum di Indonesia. Biar apa? Biar kita semua jadi lebih melek hukum. Dan pastinya lebih pede. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh bayangin, tiba-tiba ada surat panggilan resmi mendarat di rumah. Duh, pasti langsung deg-degan kan? Wajar banget. Tapi, jangan panik dulu. Justru di saat seperti inilah, pengetahuan jadi senjata utama kita. Nah, sekarang kita akan bahas bareng-bareng apa aja sih yang harus dilakukan step by step. Oke, bagian pertama, dipanggil polisi. Hal pertama yang harus Anda lakukan, ya, tetap tenang. Gampang diomongin, tapi ini penting banget. Karena panik itu nggak akan membantu. Pikiran yang jernih justru bikin kita bisa fokus ke hal yang esensial. Yuk kita lihat langkah paling dasarnya. Nah, sebelum Anda ngapa-ngapain, lihat dulu surat panggilannya baik-baik. Ini beneran resmi nggak sih? Caranya gampang. Cek aja detailnya. Ada nggak nama Anda dengan jelas? Ada nomor perkaranya? Ada tanda tangan sama stempel bahasa yang resmi? Kalau katakanlah salah satu dari ini nggak ada, nah, Anda patut curiga. Anggap aja ini filter pertama buat ngecek keasliannya. Oke, anggap suratnya sah. Sekarang, pertanyaan berikutnya. Status Anda itu apa? Kemungkinan besar Anda dipanggil sebagai saksi. Kenapa ini penting? Soalnya, sebagai saksi, Anda itu bukan cuma punya kewajiban buat datang, tapi juga punya hak-hak mendasar yang dilindungi oleh hukum. Penasaran apa aja? Yuk kita lihat. Penting buat diingat nih, Anda itu bukan sekedar pion dalam proses hukum. Anda itu punya hak. Pertama, Anda berhak tahu kasus apa sih yang lagi diselidiki. Kedua, Anda berhak didampingi pengacara. Dan ini, catat ya, didampingi pengacara itu bukan berarti Anda salah loh. Justru itu langkah cerdas. Dan yang paling penting, kesaksian Anda harus murni dari Anda sendiri, tanpa ada tekanan atau paksaan sama sekali. Nah, pas lagi diperiksa, kuncinya satu, fokus pada fakta. Jawab aja apa yang Anda benar-benar tahu, jangan nebak-nebak atau berspekulasi. Terus, setelah selesai, nanti Anda bakal dikasih yang namanya BAP, atau berita acara pemeriksaan. Ini momen krusial banget. Baca, baca, dan baca lagi. Dari kata pertama sampai terakhir. Pastikan semua yang tertulis itu sesuai sama apa yang Anda sampaikan. Kalau ada yang beda sedikit aja, jangan ditandatangani. Sekarang kita masuk ke skenario yang sedikit lebih serius. Gimana kalau status Anda bukan lagi saksi tapi jadi tersangka? Nah, di titik ini aturan mainnya berubah total. Perlindungan hukum buat Anda itu jadi jauh lebih kuat. Penting banget buat kita paham bedanya. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau saksi, posisinya itu kan membantu penyelidikan. Nah, kalau tersangka, posisinya dituduh. Karena posisi ini lebih rentan, hukum ngasih tameng tambahan. Tameng paling kuat, yaitu hak untuk diam. Artinya, Anda nggak bisa dipaksa untuk ngomong sesuatu yang justru bisa merugikan diri sendiri. Ini salah satu pilar utama dalam sistem peradilan kita. Oke, tameng ini isinya apa aja sih? Mari kita bedah. 1. Anda berhak banget didampingi advokat. Ini dijamin undang-undang loh. 2. Hak untuk diam. Ini absolut. 3. Anda nggak punya kewajiban buat mengaku. Beban pembuktian itu bukan ada di Anda. Malah sebaliknya, Anda juga punya hak buat melawan dengan cara mengajukan saksi atau bukti yang bisa meringankan posisi Anda. Terus gimana kalau Anda ngerasa ada yang janggal sama prosesnya? Misalnya, penetapan tersangka kok kayaknya nggak sesuai prosedur? Tenang, ada senjata hukum yang namanya pra-peradilan. Anggap aja ini kayak tombol review atau check and balance. Lewat pra-peradilan, Anda bisa menguji di depan hakim apakah tindakan aparat kayak penangkapan atau penetapan tersangka itu udah sah atau belum. Oke, tadi kita udah bahas soal bertahan. Sekarang gimana kalau posisinya dibalik? Anda yang mau mengambil langkah hukum. Soalnya hukum itu bukan cuma soal membela diri, tapi juga soal mengambil inisiatif. Yuk kita kenalan sama beberapa alat hukum yang bisa Anda pakai. Jadi gimana caranya memulai suatu proses hukum? Nah, di dalam kotak perkakas hukum kita ada 3 alat utama nih yang bisa dipakai untuk mengajukan klaim atau laporan secara resmi. Kita bedah satu-satu ya. Alat yang pertama namanya somasi. Gampangnya, anggap aja ini tembakan peringatan resmi. Jadi, sebelum Anda bawa orang ke pengadilan, misalnya karena masalah utang piutang, Anda kirim dulu somasi. Ini kayak cara sopan buat bilang, saya serius nih, mending selesaikan baik-baik, atau ya kita lanjut ke pengadilan. Nah, kalau somasi atau tembakan peringatan tadi dicuekin, baru kita keluarin alat yang lebih berat.
Gugatan. Inilah dokumen resmi untuk memulai pertarungan di pengadilan perdata. Entah itu soal wan prestasi, sengketa tanah, atau lainnya, gugatan ini adalah tiket masuk Anda ke ruang sidang. Alat yang ketiga ini beda lagi. Ini bukan urusan perdata kayak uang atau kontrak. Ini ranahnya pidana, alias kejahatan. Jadi, kalau Anda jadi korban penipuan, pencurian, atau tindak kriminal lain, alat yang Anda gunakan adalah laporan polisi. Lewat laporan inilah, Anda secara resmi minta negara untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan. Oke, kita rangkum sebentar ya biar gampang ingat. Somasi itu untuk peringatan, gugatan itu untuk klaim perdata, dan laporan polisi itu untuk melaporkan tindak pidana. 3 alat, 3 fungsi yang beda banget loh. Nah, memilih alat yang tepat itu udah separuh kemenangan loh. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya nih, dari mulai hak-hak kita sampai alat-alat yang bisa kita pakai. Sekarang, yuk kita mundur sedikit, coba lihat gambaran besarnya. Gimana sih semua ini bekerja sebagai satu sistem yang utuh? Setiap kasus pidana itu punya alur atau ya semacam peta jalan. Dimulai dari penyelidikan, terus naik ke penyidikan. Nah, di tahap inilah status tersangka ditetapkan dan hak-hak yang tadi kita bahas jadi super penting. Lanjut lagi ke penuntutan oleh jaksa, terus persidangan di pengadilan, dan terakhir, putusan hakim. Dengan paham alur ini, kita jadi tahu kita ini ada di titik mana dalam sebuah proses hukum. Jadi kesimpulannya apa? Intinya begini, hukum itu sebetulnya bukan sesuatu yang harus kita takuti, bukan monster di dalam gelap. Justru kalau kita paham, hukum itu bisa jadi perisai sekaligus senjata kita. Makanya, penting banget untuk mengubah cara pandang kita. Jangan lagi bertanya, waduh, saya bakal diapain ya? Tapi mulailah bertanya, oke, hak saya apa saja dan bagaimana cara saya memakainya?